Bapak juga saya bingung tadi sampai nangis begitu bersujud ke anaknya padahal nggak pantas kan? Oke. Arbi, relaksasi kayaknya. Boleh minta Saya penasaran nih. Kayak boleh minta Suka gue dong. kursi sama lilin merah. Ini kita mau lakuin relaksasi ya Pak. Fokus ke lilinnya. Oke, apapun yang Bapak rasakan ketika melihat cahaya lilin tersebut. Oke, rasakan ada kehangatan lilin tersebut. Entah kenapa kehangatan dari lilin tersebut masuk ke sekitaran mata kiri dan mata kanan Bapak. Semakin nyaman dan semakin rileks. Pertahankan matanya dan posisi badannya semakin nyaman dan semakin rileks. Dan apapun yang terjadi dan siapapun yang bertanya sama Bapak, Bapak akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan fakta yang terjadi di masa lalu. 1, 2, dan 3. Tetap buka matanya. Rileks, tenang. Sebetulnya ada apa Pak? Apa yang Bapak pendam, apa yang Bapak rasakan, atau apa yang Bapak sembunyikan Pak? Saya sayang sama Ripka. Walaupun banyak kekurangan pada kami sebagai orang tuanya, tapi kami selalu mengusahakan apa yang diinginkan anak kami Ripka. Tapi semakin kesininya kok tingkah lakunya semakin gak masuk akal. Nggak masuk akal kenapa Pak? Ripka selalu minta uang bahkan dalam jumlah yang besar. Berapa Pak? Poya-poya terhadap teman-temannya. Minta dibelikan barang-barang yang branded. Kalau nggak diturutin, Ripka dengan tega-tega bisa gancurin isi rumah, Mas. Saya punya buktinya, Mas. Video Ripka menghancurin isi rumah, Mas. Ada Pak? Boleh lihat Pak? Diam ya. Diam ya. Itu fakta, Mas. Saya rekam, Mas. Oke, nah tuh. Ya Allah. Oke. Dan satu hal lagi, Mas. Iya, gimana Pak? Yang sebenarnya ibunya Ripka nggak kabur sama sekali dari rumah, Mas. Dia ada di sini, di balik dinding itu, Mas. Maksudnya? Di balik dinding itu, ibunya, Mas. Nah, itu dia, Mas. Yang pakai topi biru itu, Mas. Oke. Itu ibunya Ripka, Mas. Ini, Mami. Mami. Mi. Kan. Udah kamu, Bapak, ini ibu kan? Bukan. Coba maaf, ibu siapanya Bapak itu? Bapak, saya nggak mau ke situ, Pak. Iya, saya nggak maksa. Ibu ibunya Rifka. Kan. Jangan bohong. Oh. Jadi selama ini ngumpet. Selama ini kemana aja? Oh. Selama ini Mami ninggalin aku. Terus nongol di sini buat malu-maluin aku. Hah? Udah kayak gitu. Dari mana aja? Karena Mami nggak mau kalau kamu tuh sampai tahu. Apa? Mami nggak bisa. Jadi kayaknya ditutup-tutupin. Ibu ikut ke sana deh. Ibu sana, Pak. Oke. Oke. Mungkin ibunya bisa, ini bapaknya disadarin dulu kali bagaimana ya? Sadarin dulu nih, udah kasihan pegang lilin terus nih. Oke Bapak, pada saat cahaya lilin tersebut padam, Bapak kembali seperti semula dengan kesadaran normal Bapak seutuhnya. 1, 2, dan 3. Oke. Mami datang ke sini juga. Papi nggak usah pura-pura ya. Papi selama ini tahu Mami ada di mana, tapi Papi bohong sama aku. Kenapa Papi bilang kalau Mami nggak ada? Ini apa? Ini siapa? Hah? Mami kamu. Terus kenapa bilang ke aku kalau Mami nggak ada? Oh ini oke. Sekarang ibu duduk sini deh, biar kita jelas semuanya. Duduk sini, duduk. Oke, Bi. Oke Ibu, sekarang saya minta izin sama Ibu untuk fokus ke jam ini. Oke, jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan, dan izinkan mata tersebut tetap nyaman, rileks mengikuti gerakan jam tersebut ke kiri dan ke kanan. Dan apapun yang terjadi sekarang, dari kondisi Ibu sekarang, dari ujung ke kaki dan ujung kepala, oke, membuat lebih nyaman, tenang, tetap fokus terhadap suara saya dan biarkan matanya terbuka. Apapun yang terjadi nanti, ketika siapapun yang bertanya sama Ibu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Oke, ibunya Rifka. Kenapa mesti pergi dari rumah atau menghilang atau apapun lah tadi, menyamar pakai topi gitu?
Karena saya takut jika saya terus menghadapi sikap Rika, saya akan menyakitinya. Nggak ngerti Bu, saya masih nggak ngerti Bu. Saya mau jujur, Iya. sebenarnya dia itu bukan lahir dari rahim saya. Bukan lahir dari rahim Ibu. Iya, Maksudnya apaan? saya dan suami udah lama tidak punya anak. Tapi Tuhan menitipkan Rifka kepada saya dan suami saya. Makanya saya pura-pura kabur agar biar saya tidak kelepasan untuk mengatakan kalau Rifka bukan anak kandung saya. Karena saya ini mandul, Mas Buya. Mandul. Iya. Dan Rifka nggak tahu Bu. Enggak, dia nggak tahu sama sekali. Karena saya takut kalau Rifka nanti menikah, saya akan berdosa karena sudah berbohong. Pasti nanti akan ditanya walinya. Wali nikahnya. Iya, wali nikahnya. Jahat, kalian jahat banget. Iya, udah. Sadarin Bi. Ibu, fokusnya ke depan. Apapun yang Ibu rasakan sekarang. Oke, tarikan dan hembuskan nafas Ibu membuat Ibu lebih tenang. Oke, semakin sehat, lebih semangat dari sebelumnya. 1, 2, dan... Rifka. Kenapa? Kenapa Mami sama Papi harus bohongin aku? Hah? Aku itu berhak tahu siapa orang tua aku. Mami nggak ada maksud untuk nutupin, Rifka. Terus apa? Ini apa namanya? Hah? Mami takut kehilangan kamu. Kami takut kehilangan kamu, Rifka. Terus aku anak siapa? Aku anak siapa? Papi memungut kamu dari panti asuhan semasa kamu belajar. Kalau misalkan ya emang saya dipungut dari panti asuhan, kenapa harus kalian yang rawat saya? Kenapa bukan anak kaya yang rawat saya? Jadi ini ya jawaban dari mimpi saya. Mimpi apa? Saya pernah bermimpi, Mas Oya. Kalau saya itu emang anak dari seorang yang kaya raya. Ada Tigor. Bacakan nih orang, gue udah nggak ngerti gue. Boleh saya minta kacanya sama catnya? Kaca ini, sebentar. Kaca ini tidak untuk mempertunjukkan kecantikanmu, tapi kaca ini mempertunjukkan bagaimana aura kamu sebenarnya dan sifat kamu sebenarnya. Harus? Ya, harus. Sini. Oke. Aku melihat dia, auranya itu Wah, apa itu? Artinya apa? Tigor. aku melihat amarah. Aura ini menandakan amarah dan sakit hati. Udah, relaksasi mungkin Bi. Nggak perlu lah, mau saya. Apa? Nggak perlu lah. Perlu lah. Perlu. Apa muak, muntah? Oke, duduk. Oke, Rifka. Oke, pegang lilinnya. Oke, sekarang fokus ke lilinnya. Dan biarkan kehangatan dari cahaya lilin tersebut mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki. Membuat diri kamu semakin nyaman, rileks, dan lebih tenang dari sebelumnya. Dan apapun yang terjadi nanti, ketika siapapun yang bertanya sama kamu akan mengakses fakta yang terjadi di masa lalu kamu. Dan kamu ceritakan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Saya penasaran sama kamu. Soalnya tujuan hidup kamu tuh apa sih, Rifka? Saya cuma mau jadi idola di antara teman-teman saya, Mas Buya. Saya selalu diejek sama teman-teman saya. Kenapa diejek begitu? Karena saya kalau kemana-mana selalu nebeng, dan kalau makan di kafe saya pasti selalu minta makanan temenan saya. Kenapa minta? Karena saya nggak punya uang, Mas Buya. Oke. Terus kamu kenapa? Kamu nggak mensyukuri hidup kamu gitu? Saya itu muak, benci jadi orang miskin. Saya nggak mau, Mas Buya.
Saya mau jadi orang kaya. Tadi waktu kamu dengar orang tua kamu ternyata bukan orang tua kandung kamu sedih dong? Ya enggak lah. Ya syukur alhamdulillah. Mereka kan orang miskin. Setidaknya suatu hari nanti aku bisa ketemu sama orang tua yang kaya raya yang bisa angkat aku jadi anaknya. Ya udah Bi, sadarin Bi. Oke, saya kembalikan seperti semula pada saat child yang tersebut mati. 1, 2, dan 3. Oke. Tadi ibu bapak kamu sudah jujur. Mereka bukan orang tua kamu, bukan orang tua kandung kamu. Sekarang kamu mau nggak maafin mereka? Dan kita kembali lagi dari awal. Enggak, mereka itu jahat banget. Mereka udah bohong dan mereka miskin. Dia nggak layak jadi orang tua aku. Arbi, kayaknya ini orang nggak bisa apa ya? Kayak udah kehilangan akal sehat, kesadaran. Ini sebenarnya sumber masalahnya dari masa lalu dia, ada luka batin yang memang terjadi dari internal dia lingkungan, dari keluarga juga. Harus diapain, Bi? Ini harus dirilis emosinya sebenarnya. Caranya? Kemarin tuh sempat ada mobil yang dicor ya? Yang Om Bimo. Mobil yang bapak-bapak yang dicor pakai, ya benar-benar. Oh, tunggu, dia udah seperti sini. Apa, Di? Coba. Gimana, Di? Udah gak apa-apa sih, udah ngobrol sama Mas juga, Mas Bimo juga nggak apa-apa mobilnya. Udah nggak akan diambil lagi. Oh, dia udah relain mobil itu? Relain semuanya. Oke, berarti boleh ya? Oke, mau diapain tuh, Bi? Mobilnya apa ya? Mobil ini digunain buat rilis emosi dia. Jadi dihancurin mobilnya lebih hancur lagi. Itu kan ada sisa-sisanya. Ya udah, mobilnya ada masih ada. Oh, masih tersimpan di situ. Oh, masih di garis polisi. Masih. Ayo, let's go. Oke, jadi gimana nih, Bi? Jadi nanti yakin ya pokoknya ini mobil udah diizinkan sama tim FD. Emang dibilang dia nggak mau ambil lagi ya? Bimo ya nggak mau ambil lagi. Nggak mau diambil ya? Ya udah aman, bisa kita pakai ya? Aman. Oke, gimana, Bi? Oke, nanti saya bimbing untuk rilis emosi di sini, masuk ya? Ya. Oke. Oke, kita langsung. Bisa ya? Oke. Oke, Rifka boleh sini. Yang lain boleh ke pinggir dulu. Sini ya? Oke, yang lain mundur dulu. Oke, mundur, jaga jaraknya. Oke, Rifka, kamu bisa pegang besinya. Pegang yang kuat, yang kenceng, pakai 2 tangan. Oke, sekarang fokus kepada benda yang kamu pegang. Dari sebelah kamu ada benda yang siap untuk kamu hancurkan. Rasa sakit hati, rasa dendam yang kamu rasakan dari masa lalu sampai masa sekarang, kamu munculkan dan hadirkan dalam keadaan saat ini. Dan pada hitungan ketiga, kamu hancurkan benda yang ada di sekitaran kamu. 1, 2, dan 3. Fokus pada benda yang akan kamu hancurkan. Tarik nafas. Oke, sekencang-kencangnya. Munculkan rasa sakit hati, rasa dendam, apapun yang kamu munculkan. Kalian gak ngerti perasaan aku. Kenapa kalian harus bohong sama aku? Gak ada maksud. Rifka! Istighfar! Cukup. Rifka, kami sayang sama Rifka. Kamu duduk dulu ke bawah. Udah. Mami gak ada maksud, Rifka. Mami gak ada maksud lagi, Rifka. Karena Mami takut sama Rifka. Sekarang kamu tenangin dulu. Udah. Sekarang udah berdiri begini. Kamu mau ngomong apa sama ibu? Mungkin kamu mau minta maaf. Mungkin kamu minta maaf sama ibu kamu. Ayo, ini ibu kamu. Mungkin Mas ya, aku bakal maafin kalian. Karena aku tahu kalian udah membesarkan aku. Nah, gitu dong. Tapi mungkin untuk saat ini, mulai detik ini, aku nggak mau mereka jadi orang tua aku lagi, Mas ya. Oh, gitu. Oh, mungkin bapak. Papi dan Mami sudah membesarkan dan merawat kamu dari kecil sampai besar begini, Rifka. Papi lakukan apa saja demi kamu. Yang penting kamu puas, yang penting kamu bahagia. Walaupun kami berupaya dengan berbagai cara bagaimanapun, Rifka. Tapi kalau memang kamu tidak menganggap kami, nih, ya sudah, Rifka. Tapi Mami sayang sama Rifka. Udah, kalian pergi aja. Aku nggak mau. Kalian jangan sama Rifka. Aku nggak mau. Pergi aja. Nanti Pak, biar kasih waktu dulu Pak. Biar kasih waktu dulu. Dia nggak boleh kayak gitulah sama orang tuanya, walaupun itu orang tuanya yang angkat.
kalian nggak ngerti perasaan aku, jadi kalian nggak pernah ngejudge aku. Tapi lu nggak boleh kayak gitu juga dong. Kalian nggak tahu kehidupan aku kayak apa kan? Jadi apa? Maaf ya, ini papi ada simpanan uang. Ini hanya inilah tinggal simpanan papi. Kenapa ditaruh di dalam celana, Pak? Untuk kebutuhan kamu. Inilah tinggal simpanan papi. Ambil anak, ambil anak. Ambil Rifka ini, Pak. Mungkin bermanfaat buat kamu. Pak, ini serius, Pak? Memang dia anak yang kami sayangi. Ayo, Mi. Ayo, Mi. Lo, uangnya lo ambil, orang tua lo tadi lo tinggalin begitu aja, lo biarin pergi. Oke deh. Udah, gue nggak habis pikir, gue nggak ngerti gimana lagi. Yono, lo kita harus selesaikan ini deh, cepet deh. Lo masih mau sama dia nggak? Gue tanya, nggak mau kan Mas Yud? Ya mau lah Mas Wid. Hah? Mau lah. Kan kamu maunya pria yang punya mobil, Fortuner juga. Kebetulan saya juga punya. Ini Mobil lo ini? Iya. Gimana? Nanti seneng nggak kamu sayang? Seneng dong. Seneng kan? Emang dong. Kamu mau Wah, bener-bener. Otot kiri. diam. Ini pilihan dia, biarin aja. Yo siap. Sama dia. Wah, setelah Ngapain bego? Gue cantik kayak gini ngapain dia bego? Emang cantik. Udah, biarin. Hak dia udah biar cepet selesai deh nih. Ya, lo mau sama dia? Ya udah, lo mau sama dia? Mau dong. Lo mau sama dia? Mau dong. Ya naik. Gue. Kita cobain. Bukain dong. Boleh. Kok kayak raya? Udah kalian aja pergi ya. Ragu-ragu. Tolong ya, baju gak mahal. Ayo sayang, silakan masuk. Bukain dong sayang. Lah, kok di belakang? Lah, aku kan biasanya di belakang pakai supir. Lah, Sorry, biasa orang kaya sayang. ya di samping aku dong sayang. Ah ya udah, oke. Ayo masuk yuk. Silakan sayang. Cowoknya bagus banget ya mau digituin ya. Gak ada otak. Kok ada senjata sih? Bahaya, jatuh. Enggak. Kamu penjahat. Enggak gitu sayang. Terus kenapa Lo ada ada itu? pistol. Wah, ini bener nih. Enggak gitu. Pak. Gua nggak ngerti. Kenapa lagi-lagi Fortuner ya? Lagi-lagi bawa senjata begini. Enggak gitu. Mobil kayak gini, kalau ada beginian, kalau pistol kayak gini, biasa. Ini kan bahaya. Ini cuman mainan kok. Ini cuman mainan. Nih, aku liatin ya. Ih, Ini cuma korek doang kok, asli. Bahaya. Oh, cuma Korek doang, cuma mainan doang. jadi kamu Jadi tapi lo mau nakut-nakutin orang pakai begini kan? Enggak, ini Lo kok bawa jalanan kan lo? enggak dong. Ini cuman mainan doang, maksudnya buat nakut-nakutin doang. Udah, senjatanya nggak bisa. Ini gue pegang, nggak boleh nih, enak aja nih. Udah kelakuan orang-orang kayak gini nih, bawa senjata nih. Bahaya tau nggak? Ih, Enggak mungkin lah. Oke, ya udah. Berarti kita bisa lanjut jalan. Boleh. Masih mau. ya udah. Takut. Kiri. Kasih Iya, sayang. silakan. Udah, biar cepet aja. Biar cepat, tadi kita cari jodoh yang lain. Ya. Ih, mobilnya keren. Ada kedip-kedipnya. Keren banget. Iya lah, aku gitu loh. Tuh kan lihat tuh. Cute banget Pakai sih. begituan tuh lampu strobo begitu tuh, so jagoan kan. udah ketahuan nih Orang kayak begini kelakuannya. basmi aja nih. Kita dulu. Babe, ciwi-ciwi miss gue. Iri kan? Ada udah cantik. Kalau emang kalian udah miskin, udah biar. Bye-bye. Bye-bye. Tolong ya.